Kalau udah kayak gini sih berarti Bu Rini sudah tidak bisa diobatin lagi. Kita pasrahkan aja sama Allah. Jadi akhirnya Pak Ustadz, Pak RT, Pak RW, sama ibu-ibu majelis, sama bapak-bapak majelis bikin suatu acara untuk mendoakan Ibu Rini agar beliau itu bisa dibukakan hatinya gitu kan, didoakan biar seperti Bu Rini itu agak terbuka gitu pikirannya gitu. Ya sudah katanya kita lakukan secara ruqyah secara jarak jauh aja katanya, sebutkan namanya Ibu Rini binti siapa katanya gitu. Sedangkan orang situ kan tahu namanya bapaknya siapa, ibunya siapa. Di musola itu tuh. Nah, saya nggak langsung ikut acara ruqyah itu, saya langsung pulang karena anak saya kan ada di rumah, takut ada terjadi apa-apa gitu. Pas malamnya, Bu katanya mau ikutan enggak gitu. Ada acara apa ya Pak gitu. Itu Bu kumpul di musola untuk acara ruqyah jarak jauhnya Bu Rini karena sudah sangat meresahkan kampung ini gitu kan. Aduh nggak usah lah Pak kata saya tuh, saya nggak usah ikut. Kebetulan saya lagi nggak bisa masuk musola nih, pas bener baru banget gitu tuh. Lagi dapat baru banget gitu sore tuh. Akhirnya kami tuh nggak ke situ sama anak saya tuh. Terus Dede aja nggak mau katanya, takut gitu. Jadi kami tuh di dalam kontrakan terus itu tuh. Ya mulut sih nggak pernah berhenti yang namanya zikir gitu kan, walaupun lagi dapet juga. Soalnya kan was-was takut ada apa-apa gitu. Takut yang kami bayangkan itu udah sugesti, udah parno duluan gitu. Mereka melakukan ruqyah jarak jauh, takut-takutnya yang isi di dalam kontrakan jebul gitu tuh. Jadi akhirnya saya sama anak saya diem aja di dalam kamar tuh. Bener memang. Kan di musola itu kan ada suara ngaji gitu ya. Semua pada ikut ngaji, pada ikut ngaji gitu. Akhirnya pada ikut ngaji tuh itu kayak tiba-tiba itu di kontrakan saya tuh panas. Panas banget sampai keringetan, kipas aja nggak kerasa. Akhirnya pintu saya buka, dibuka aja pintunya biar adem. Ya Bu katanya, akhirnya dibuka itu habis isya itu tuh Bang acaranya habis isya. Dan udah dibuka itu kayak orang pada lari-lari. Tapi begitu dilihat nggak ada orangnya. Jadi kayak orang lari wuk kayak orang ketakutan gitu. Jadi kejadiannya kayak arwah pada terbang-terbang kayak gitu tuh. Itu tuh apa deh? Itu apa? Wah, akhirnya ditutup lagi kan pintu tuh. Dari dalam kamar di atas itu kalau buar kayak meledak gitu, buar gitu. Bu takut Bu, aduh kita pengen keluar takut, barangkali ketabrak golongannya makhluk-makhluk kayak gitu. Wah zikir aja terus, dia ayo dizikir deh, ya Bu, akhirnya ngaji, anak saya juga ngaji apa sebisanya anak saya. Bu Rininya ada di rumahnya itu? Bu Rininya di situ lagi kelabakan katanya kepanasan. Nah anaknya yang paling kecil datang ke kontrakan saya, gudor-gudor pintu, punten katanya. Apa deh, ada apa deh gitu ya. Bu awas Bu, barangkali bukan manusia kata anak sayanya gitu. Enggak itu bukan, itu anaknya Ibu Rini. Apa dek, tolongin mama katanya gitu. Kenapa mamanya? Mamanya nangis katanya kepanasan. Terus mamanya lagi di bak katanya gitu. Di bak maksudnya gimana? Masuk ke bak katanya gitu. Gak bisa keluar karena baknya kan kecil gitu. Orangnya gede jadi kan gak bisa keluar. Saya mau minta tolong sama siapa ya? Akhirnya saya ke musola. Ya nanti ya dek, nanti kesana nyusul ke musola. Ada Pak Ustadz, ada Pak RT RW, sama di situ tuh ada Pak siapa gitu tuh. Nah kebetulan lagi pada kumpul ada 10 orang, bapak-bapak semua, yang lain sudah pada pulang. Ada apa Bu? Pak itu tolong, itu anaknya Bu Rini minta tolong katanya mamanya di dalam bak lagi berendam gitu. Akhirnya ke sana semua, ke rumah Bu Rini. Itu muka tuh kayak orang katanya kosong semua.
Teh Dewi lihat itu ya? Saya lihat ke situ karena kan ada bapak-bapak, jadi ikut saya sama anak saya ikut ke situ. Ibu Pak ikut ya Bu katanya, soalnya kan gak ada perempuan, takutnya barangkali dalam keadaan lagi atau gimana gitu kan. Akhirnya saya ke situ, ya benar dia lagi tanpa busana. Akhirnya saya spray aja, saya tarik takibedin, terus baru diangkat sama bapak-bapak. Itu bapak-bapak astagfirullahaladzim kayak apa. Akhirnya ribut lah, diumumin di masjid, punten ibu-ibu majelis suruh datang ke rumahnya Ibu Rini. Akhirnya dadak ngumpul lagi ibu-ibu majelis tuh pada bawa Al-Quran. Itu sontak dengan sontaknya Bu Rini berdiri, yang tadinya nggak bisa apa-apa berdiri. Jangan ada yang ngaji di sini, pergi kalian semua gitu kan. Marah-marahnya kayak apa, mata tuh merah. Tiba-tiba tuh kayak orang nyeringai, kayak genderuwo yang lagi marah gitu tuh, matanya merah. Seperti yang anak saya lihat. Pas kata anak saya, ibu kok matanya merahnya kayak yang di bawahnya pohon kelengkeng katanya itu. Oh berarti lagi ngerasupin. Itu yang namanya barang pada terbang dengan sendirinya. Ibu-ibunya pada takut semua, pada keluar. Ibu keluarnya jangan diam mulutnya ya, kata Pak Ustadznya. Ayo ngaji semua. Ada yang ayat kursi, ada yang Al-Fatihah sebisa-bisanya karena saking takutnya. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Terus sekarang Bu Rininya lumpuh dan kritis. Suami-suaminya pada kemana itu? Suami-suaminya nggak ada yang datang sama sekali. Oh nggak serumah ya? Nggak serumah, jadi Bu Rini sendiri yang gilir ke mereka gitu. Jadi yang kelihatan 3 orang sudah nikahin, yang lainnya banyak gitu. Udah banyak. Jadi kayak pengeretan sebenarnya. Ke laki-laki tuh dia yang ngeretin, bukan cowoknya yang ngeretin, dianya yang malah yang ngeretin. Orang yang segimana angkuhnya sama dia pasti kena kayak gitu. Berarti suaminya ini orang kaya semua dong? Suaminya kebanyakannya orang kaya, terus ada orang yang sebenarnya supir ada, cuman agak mampu gitu. Ada yang punya pabrik ini, ada yang punya usaha kayak gitu. Tapi begitu melihat Bu Rini, kayak kalau menurut saya sih nggak cantik-cantik amat itu, apalagi bodinya seperti itu gitu ya. Tapi kenapa langsung nempel, langsung mau gitu, langsung suka gitu. Ya aneh aja gitu. Tapi ya wallahu alam, karena memang ada sesuatu yang beda mungkin. Dan Bu Rini sekarang dalam keadaan nggak bisa apa-apa. Kalau stroke sih enggak, bisa gerak semua. Cuman mungkin berat dari badannya itu karena berat, karena ada makhluk seperti itu yang tidak mau keluar. Jadi mata kalau setiap ngebuka melotot, ngelihat siapa aja melotot gitu. Bahwa saya tuh sembuh, saya tuh nggak kenapa-napa. Kamu ngapain nengok-nengok saya, ngedoain saya? Ngomong sih masih ketus gitu kalau ngomong itu. Bener-bener ngomongnya ketus tuh. Ngapain doain saya? Ngapain nengok saya? Kamu mau syukur-syukurin saya gitu. Jadi nggak terima dia kalau diperlakukan ada orang yang iba gitu. Bahwa saya tuh orang yang normal, saya tuh orang kaya, mau apa aja bisa. Bu, jadi bawa ke rumah sakit aja lagi ya, katanya. Waktu itu kan sudah dibawa ke rumah sakit sama dokter, bilang nggak ada apa-apa, tidak ada penyakit sedikit pun, cuma memang bawaannya kolesterol kayak gitu kan, karena makannya kan terlalu enak gitu. Akhirnya dia nggak mau dibawa ke rumah sakit apa, jadi di tempat tidur aja, nggak bisa apa-apa, bangun pun nggak bisa. Kalau misalkan dia punya penyakit diabetes, otomatis kan membusuk gitu kan, nggak ada, normal semua, gula darahnya, terus kondisi fisiknya seperti apa, normal semua. Jadi mungkin ini azab juga mungkin ya. Dan waktu itu terakhir saya mau pindah, ada orang yang mau nebusin barang-barangnya, orang yang nebusin kayak mobil, motor gitu, karena takut hilang. Dalam keadaan Bu Rini seperti itu kan, akhirnya diambilin semua, mereka tuh pada datang. Ditebus?
iya ditebus gitu.